Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-26, Senior. Mungkin Anda juga tahu bahwa saya telah menembus kekuatan tingkat menengah Kaisar Bintang tingkat menengah. Saya ingin tahu apakah Senior dapat membantu menyembunyikannya. Meskipun ia baru saja tiba di benua ini, Xiaoyan tahu dalam benaknya bahwa ia telah menerobos ke tingkat menengah Kaisar Bintang 1 mungkin agak mengejutkan. Xiaoyan masih sama, dan tidak suka memamerkan dirinya terlalu banyak. Jadi dia bertanya sesuka hati. Sederhana saja. Yakinlah, setelah kamu keluar, orang lain akan melihat bahwa kamu adalah perantara di tengah-tengah Kaisar Bintang. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus menyembunyikan kekuatanmu. Itu benar-benar membosankan. Sun Lao melirik Xiaoyan. Xiaoyan juga terpana. Dia tidak menyangka Sun Lao benar-benar memiliki cara untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia segera mengucapkan terima kasih dan berkata, "Terima kasih." Segera tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan keluar dari menara. Setelah Xiaoyan pergi, wajah tua Sang tersenyum lembut. Dia juga memiliki kesan yang baik pada Xiaoyan. Sesosok muncul di kamar. Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan hati-hati mengemas pagoda emas yang menggantung seperti bayi. Dia berjalan keluar dari ruangan dan sinar matahari yang hangat turun. Xiaoyan yang telah tinggal di pagoda emas selama 1,5 bulan penuh bahkan ingin berbaring di tanah. Dorongan untuk bergerak lagi menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Xiaoyan memandang langit biru melalui celah di antara jari-jarinya dan menghirup udara segar. Kultivasi di menara spiritual Zichan virtual telah sangat meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Namun, jenis kegelapan benar-benar terlalu menyedihkan. Meskipun cahaya di dalam menara itu lembut dan cerah, tidak peduli apapun, menara selalu merupakan menara. Tidak peduli berapa banyak cahaya yang ada di dalamnya, tetapi bagi seseorang, itu masih merupakan tempat seperti kandang. Hanya di luar dan di sini di bawah langit yang luas, Anda bisa merasakan kenyamanan suasana hati. Saat Xiao Xiao membuka pintu kamar, suara dan teriakan yang luar biasa terdengar di telinganya, membuatnya sedikit berlumpur. Menggelengkan kepalanya, berbalik untuk melihat kerumunan di depannya. Semua berdiri di depan pintunya. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan wajahnya tiba-tiba bingung. Apa yang terjadi? Xiaoyan tidak tahu. Hei Xiaoyan, seorang kaisar yang baru bertarung, memecahkan rekor yang tidak dapat dipecahkan oleh orang-orang Xiao selama ribuan tahun. Dan itu tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga mengejutkan semua orang. Masalahnya, dia sudah lebih dari setengah bulan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia memecahkan rekor waktu latihan pertama selama 30 hari, semua anggota keluarga Xiao hampir tidak pergi dan akan berkumpul di sini, menunggu kelahiran catatan baru. Mereka ingin tahu, Xiao berapa banyak waktu yang akhirnya Yan hasilkan dan buat rekor baru. Saya ingin tahu lebih banyak. Kali ini oleh Xiao yang tingkat budidaya apa? Mereka hanya menunggu. Menanti-nanti, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Semakin banyak orang berharap, semakin berharap. Mereka bahkan mulai berharap bahwa kali ini akan menjadi lebih lama. Di seluruh Dizhou, di antara semua keluarga kuat, praktik pertama kaisar pertempuran mencapai 1,5 bulan. Tidak pernah dalam sejarah. Hari ini, di antara orang-orang Xiao, sebuah keluarga dengan darah kuno yang mengalir keluar telah menciptakan catatan yang tidak hanya membuat orang-orang Xiao gila, tetapi bahkan seluruh Dizhou akan tergila-gila dengan itu. Pada saat ini, semua orang dari kebangsaan Xiao menatap mata mereka yang agak kurus di luar pintu. Keluar, keluar, 45 hari, 15 hari lagi. Di tengah-tengah bintang, klan terkejut. Aku tidak berharap anak ini menembus ke tengah Kaisar Bintang. Dan itu tengah-tengah. Para tetua dari orang-orang Xiao juga menatap sosok itu dalam keadaan tertegun. Untuk waktu yang lama, ada ekspresi ekstasi ekstrem di mata mereka. Tiba-tiba menerobos ke tingkat menengah antara seorang Kaisar Bintang. Jika diharapkan seperti biasa, ditambah dengan bakat luar biasa Xiaoyan, mungkin 100 tahun kemudian, Xiaoyan dapat dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Setelah 1000 tahun, orang-orang Xiao dapat menambahkan Samsu memerangi Kaisar. Sama seperti ini untuk para tetua umum di klan, dan mereka semua telah berlatih selama ribuan tahun. Tetapi anak ini mungkin hanya membutuhkan 1000 atau bahkan ratusan tahun. Mungkin setelah ribuan tahun, mungkinkah orang-orang Xiao melahirkan seorang pejuang bintang 5 atau bahkan 6 bintang? Pada saat ini, semua sesepuh ini berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seorang kaisar berperang bintang 6 muncul di antara orang-orang Xiao. Dizhou mungkin tidak lagi bisa menjebak orang-orang Xiao.
Apa yang diperjuangkan Kaisar berperang bintang 6 adalah kekuatan dan kekuatan yang tak dapat diperkirakan. Xiao, apakah ini akan menjadi booming besar? Xiaoli di kejauhan terkejut. Setelah Xiaoyan menyerap selama 1,5 bulan, ia melangkah ke tengah-tengah seorang Kaisar bintang. Anak ini tidak hanya berhasil menembus jangka menengah, tetapi juga menengah-menengah, yang jauh dari sebanding ketika ia baru saja memasuki jangka menengah. Sebagai pemilik sebenarnya dari keluarga Xiao sekarang, dia tahu dengan jelas bagaimana seorang jenius yang jahat di hadapan orang-orang Xiao akan membawa perubahan pada orang-orang Xiao di masa depan. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba, tidak ada yang berpikir bahwa anak yang rendah hati ini akan memecahkan rekor yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun. Tetapi pada saat ini, sebuah fakta ada di depannya. Dan dia melakukannya, menghancurkan keluarga Xiao selama puluhan ribu tahun. Tidak hanya itu, ia juga menetapkan rekor lebih besar 45 hari. 45 hari latihan, menerobos langsung ke tingkat menengah dan menengah Kaisar bintang 1. Kapan catatan seperti itu akan rusak lagi? Kemungkinan ini terlalu jauh. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Kaisar baru di depannya. Mungkin ribuan tahun kemudian, dia tidak bisa lagi dibandingkan dengan pemuda ini. Kecuali untuk orang bodoh, tidak ada yang akan dengan mudah memprovokasi seorang pria dengan bakat seperti itu. Orang-orang karena itu kemungkinan akan menyebabkan diri mereka terbunuh di masa depan. Apa yang paling dipikirkan orang sekarang adalah kapan Xiaoyan akan menerobos ke Kaisar Bintang 2. Mungkinkah itu yang tercepat di antara orang-orang Xiao untuk mencapai Kerajaan Bintang 2? Masalah ini sekarang menjadi topik baru untuk dibicarakan oleh banyak orang. Seorang Kaisar Bintang 2, bahkan di keluarga Xiao, memiliki status yang sangat tinggi, dan hampir 2 bintang yang tak terhitung jumlahnya tetap ada impian Kaisar Bintang 1, dan Xiaoyan diakui oleh semua orang saat ini. Dan ia akan menerobos ke Kaisar Bintang 2 dengan kecepatan tercepat dalam hal ini. Banyak orang yang penuh harapan. Latihan Xiaoyan ini memberi kesan yang sangat tidak normal kepada semua anggota keluarga Xiao, yaitu pemecah rekor dan pencipta. Sangat mengejutkan bahwa 1,5 bulan dan 1 Kaisar Bintang adalah perantara dan perantara, dan tidak ada yang bisa mengagumi mereka. Banyak orang di mata Xiaoyan datang dengan sedikit fanatisme dan sedikit kecemburuan. Semua orang tahu bahwa Xiaoyan tidak diragukan lagi akan menjadi objek pelatihan utama orang-orang Xiao. Saya tidak tahu berapa banyak obat untuk membantu dalam budidaya, dan kemudahan lainnya diberikan kepadanya. Waktu latihan akan sangat dipersingkat. Encounter memiliki godaan besar untuk setiap orang Xiao. Xiaoli dan beberapa tetua melihat Xiaoyan keluar dan bergegas maju. Xiaoli memandang Xiaoyan, dan pipinya yang dulu sedikit bergetar. Prestasi Xiaoyan benar-benar mengejutkannya, yang secara langsung akan memengaruhi perkembangan masa depannya dan bahkan seluruh keluarga. Xiaoli melangkah maju. Tangannya yang dulu sangat menekan bahu Xiaoyan, dan dengan lembut berkata kepada Xiaoyan, "Pergilah, ikut aku. Pasti ada sesuatu yang harus kau ketahui." Xiaoyan, yang sangat tidak nyaman menatap lampu yang tak terhitung jumlahnya, segera mengangguk. Dia tidak suka menatap dengan mata seperti itu. Dan masih ada begitu banyak orang. Xiaoli segera berkata kepada orang banyak, "Semua orang pergi, mari kita kembali berlatih masing-masing." Beberapa kata dalam mulut Xiaoli sangat kuat dan kuat, dengan sentuhan keagungan. Setelah berbicara, Xiaoli berbalik terbang. Siapa yang tidak mendengarkan Xiaoli? Saat itu, napas sedingin es memancar dari kerumunan. Dengan perasaan jiwa Xiaoyan yang kuat, semua nafas tidak bisa lepas dari deteksi Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan berbalik dan melihat kerumunan yang perlahan-lahan bubar. Pada saat itu, dia merasakan nafas membunuh. Kekuatan nafas itu, tetapi dengan kata lain, sebanding dengan dirinya saat ini, Xiaoyan berbalik, dan tampaknya akan ada banyak masalah di klan. Mengabaikannya, Xiaoyan segera mengikuti kecepatan Xiaoli dan terbang menjauh. Bab ke-27, di atas orang-orang Xiao. Dua sosok terbang dengan cepat dan terbang ke arah yang tidak diketahui. Kedua tokoh ini adalah Xiaoyan dan Xiaoli. Pada akhir latihan ini, Xiaoyan jelas merasa bahwa para tetua di klan dan hampir semua sikap orang-orang etnis terhadap diri mereka sendiri tampaknya telah banyak berubah. Ini dapat dirasakan dari kerumunan dan suasana hangat di pinggiran rumahnya. Tetapi inilah yang membuat Xiaoyan bingung. Dia hanya latihan pertama yang normal, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah Kaisar Bintang 1 yang biasa. Menurut pendapatnya, salah satu orang Xiao adalah Kaisar 1 bintang. Tidak banyak orang kuat. Mengapa ini terjadi? Xiaoli memandang Xiaoyan dengan ekspresi tidak pasti di belakangnya, dan sepertinya melihat pikiran Xiaoyan. Berkata dengan ringan, "Wah,
Apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang di sekitar pintumu? Dan mereka semua sangat bersemangat. Xiaoyan membeku dan mengangguk. Xiaoli mematahkan pemikirannya dalam kata-katanya. Tetapi Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Apa yang ditanyakan oleh Xiaoli adalah apa yang membingungkan Xiaoyan. Untuk pertanyaan Xiaoli, Xiaoyan di belakang Xiaoli merasa tidak serius. Tetapi lebih baik. Wah, tahukah kamu hal-hal seperti apa yang telah kamu lakukan dalam 45 hari terakhir? Dan keajaiban macam apa yang telah kamu ciptakan? Ini mungkin hal biasa bagi kamu. Tetapi untuk orang-orang Xiao, kamu itu adalah hal yang mengejutkan. Ketika Xiaoli mengatakan ini, ada kegembiraan di wajah yang tenang itu. Xiaoyan melihat kembali dengan kebingungan dan melanjutkan. Kamu menghancurkan Xiao rekor yang belum rusak selama puluhan ribu tahun. Rekor yang belum rusak selama puluhan ribu tahun. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan teringat apa yang dikatakan Sun Lao kepadanya. Setiap kaisar akan memiliki kultivasi pertamanya setelah ia datang ke benua ini. Lamanya waktu kultivasi dan jumlah kekuatan yang ia kumpulkan tergantung pada kultivasi orang-orang itu sendiri berkualifikasi dan dipalsukan. Setelah berpikir sebentar, sepertinya aku mengerti sesuatu. Apa rekor tertinggi di antara orang-orang Xiao? Xiaoyan melihat ke depan, bertanya kepada Xiaoyan dengan lembut. Nenek moyang Xiao, Xiao Yao, memiliki catatan 1 bulan. 1 bulan, murid Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan sekarang dia tiba-tiba mengerti mengapa orang Xiao ada di sekitar pintu mereka. Saya takut bahwa hanya pada saat latihan sendiri sampai hari ke-31. Itu telah menimbulkan kejutan besar bagi orang-orang Xiao. Belum lagi bahwa mereka telah berlatih selama setengah bulan penuh. Tidak heran, tiba-tiba pikiran saya merasa lega. Ya, sebulan. Xiaoli tersenyum lembut, ekspresinya sangat tenang. Tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Rekor leluhur adalah 1 bulan, dan tidak ada yang bisa memecahkannya selama puluhan ribu tahun. Bocahmu bagus, tidak hanya dia memecahkan rekor. Itu sebenarnya lebih dari setengah bulan. Tanpa diduga, beberapa keturunan keluarga Xiao benar-benar dapat memecahkan rekor ini. Nenek moyang pertama menjelaskan kepada saya ketika mereka pergi. Jika orang-orang Xiao benar-benar memecahkan rekornya, mereka harus fokus pada penanaman keluarga dan tidak berharap itu benar-benar muncul. Xiaoli melanjutkan, "Oh, bocah itu hanya kebetulan." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Xiaoli tersenyum, berhenti tiba-tiba, dan berkata dengan lembut, "Ini dia." Kedua tubuh itu berhenti tiba-tiba. Xiaoyan melihat sekeliling dan tidak menemukan perbedaan antara tempat ini dan tempat-tempat lain. Awan tebal dan langit yang tak terbatas tampaknya bukan hal yang aneh. "Xiaoli membawaku. Apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika Xiaoyan sedikit bingung. Sosok Xiaoli sedikit ke depan, dan jari-jarinya sedikit di depannya. Dari tangan Xiaoli, gelombang riak hijau berdesir di seluruh ruang seperti riak. Langit di depannya, yang benar-benar kosong, tampaknya memiliki penghalang transparan, dan energinya sedikit berdesir. Menonton gelombang energi berayun, Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar. Ruang ini masih menyembunyikan ini. Dengan riak energi, secercah cahaya energi aneh dengan cepat berkumpul bersama di sekitar penghalang, dan suara teredam tiba-tiba terdengar di ruang ini. Xiaoyan dikejutkan oleh suara teredam, dan kemudian melihat dengan saksama. Sebuah gerbang batu yang penuh dengan peninggalan kuno dan misterius muncul di depan mata Xiaoyan. Kata Chaos ditulis di gerbang batu. Ini dia. Xiaoyan memandang gerbang batu yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Dan pupilnya tiba-tiba menyusut seukuran mata pin. Gerbang batu terlihat sangat kuno. Napas kuno perlahan-lahan memancar dari gerbang batu. Dan ada energi memabukkan di napas kuno yang mengalir perlahan di ruang ini. Xiaoli memandang Shaimen. Jarinya sedikit ditarik dan mengucapkan 4 kata. Monumen kekacauan. Xiaoli meludahkan kata-kata itu dengan lembut. Tetapi hati Xiaoyan bergetar. Monumen kekacauan. Mungkinkah ini berhubungan dengan bangsawan yang semrawut yang belum menyatu dalam tubuh saya? Monumen ini ditinggalkan oleh para tetua yang sebelumnya memiliki Chaos Noble Truth. Sepertinya Chaos Noble Truth hanya bisa dibuka. Bahkan para tetua di klan tidak tahu keberadaan situs bersejarah ini. Jadi tidak boleh dikatakan. Ingat, pergi dan lihat apakah kamu bisa membukanya. Xiaoli mendongak dan berkata pada Xiaoyan dengan aliran napas Shaimen. Napas ini perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Ketika napas Shaimen perlahan memasuki tubuh Xiaoyan, api yang berbeda di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan napas tiba-tiba membentuk sedikit hubungan dengan api yang berbeda. Dan api kuning muda di api yang berbeda mulai gelisah. Baiklah, ujung jari Xiaoyan tiba-tiba muncul sinar api kuning muda. Meskipun api ini kecil,
Kekuatan yang berasal dari itu mengejutkan Xiaoyan. Shaoli melihat nyala api yang tiba-tiba muncul di ujung jari Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menyala. Baiklah, ini adalah Shaoli dengan hati-hati memandang nyala api di ujung jari Xiaoyan. Dan perasaan yang akrab muncul. Murid itu tiba-tiba menyusut hingga seukuran mata pin. Dan berteriak, apakah kamu berhasil menggabungkan kekacauan? Xiaoyan secara alami menebak bahwa api kuning samar di tangannya seharusnya adalah roh suci yang kacau di mulut Shaoli dan Xiaolong. Tetapi ia bukan perpaduan yang sukses. Hanya kebetulan-kebetulan ketika berlatih. Xiaoyan tertawa sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya titik kebetulan ketika berlatih. Mungkin terlalu dini untuk berhasil dalam fusi. Saya tidak tahu apakah saya bisa membuka reruntuhan. Xiaoyan kemudian melihat ke pintu batu yang penuh dengan atmosfer kuno di depannya. Nyala api di ujung jarinya terasa seperti sesuatu. Dia dengan panik mencibir jari Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan jarinya sedikit. Dan jari-jari kuning pucat nyala api tiba-tiba keluar. Menembaki Simon. Dan tiba-tiba menabrak gerbang. Terbakar perlahan. Bab ke-28. Pada saat yang sama, di lembah Tianming juga mendidih. Banyak murid di Tianminggu berbicara tentang kejeniusan yang muncul keluarga Xiao kali ini. Jelas, berita bahwa Xiaoyan memecahkan rekor dan menerobos ke tingkat menengah seorang kaisar bintang telah mencapai lembah Tianming. Jenius orang Xiao tampaknya bernama Xiaoyan. Genius. Catatan ini bisa dipecahkan. Aku dengar itu tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga berlatih 45 hari. Menerobos langsung ke tengah kaisar bintang. Apakah ini manusia sialan? Bukan hanya jangka menengah. Saya mendengar itu menengah-menengah. Seorang anak yang dibawa oleh leluhur beberapa waktu lalu adalah anak yang telah berkonsultasi dengan Wu Yang dan Mu Feng. Tampaknya itu adalah Xiaoyan. Sepertinya dia. Aku dengar itu murid bernama kami di Tianminggu. Benar-benar palsu. Jenius seperti itu hanya seorang murid bernama. Setidaknya itu harus menjadi murid formal. Aku pikir tidak apa-apa menjadi murid inti. Kamu berani berpikir. Murid yang berbakat. Orang Xiao akan membiarkan kita menjadi murid. Otakmu terbuat dari tahu. Murid-murid Tianminggu yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi di alun-alun. Pada saat ini, reputasi Xiaoyan menyebar dengan cepat ke seluruh negara. Selama nama Xiaoyan disebutkan, itu semua tentang rasa hormat dan kecemburuan, dan itu semua tentang kekaguman dan kecemburuan. Apa arti kejeniusan itu? Saya khawatir siapapun yang memahaminya akan mengetahuinya. Ini berarti kekuatan dan status di masa depan. Jika ada pilar seperti itu dalam sebuah keluarga, keluarga ini mungkin merupakan keluarga kelas 3 sebelumnya. Bangkit karena kejeniusan ini, dapat dibayangkan betapa pentingnya posisi Xiaoyan sekarang di mata orang lain. Wu Yang dan Mu Feng juga ada di antara mereka. Ketika mereka mendengar diskusi ini, mereka berdua bergumam, pergi ludah-ludah. Kulit Mu Feng tampak oke. Wu Yongke sedikit tercengang, berpikir bahwa dia telah memperlakukan Xiaoyan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan hatinya pasti akan membalas dendam setelah Xiaoyan menyala. Ketakutan. Pada saat yang sama, di Aula Tianminggu, Kaisar Ming tidak bisa menahan wajahnya penuh kegembiraan. Menatap murid Tianminggu di depannya dengan terkejut, dan bertanya lagi, Anda yakin bahwa nama jenius yang muncul di antara orang-orang Xiao adalah Xiaoyan? Ya, benar sekali. Tubuh Kaisar Ming terkejut. Xiaoyan, Bendi tidak salah membaca Anda. Saya pikir Kaisar sangat bijaksana pada awalnya. Xiaoyan, kamu masih murid namaku di Tianminggu. Apakah Tuhan yang merawat saya? Dan bahkan mengirim saya bayi yang begitu besar. Sehingga Kaisar Ming sangat bahagia. Sepertinya kita harus pergi ke orang-orang Xiao sekaligus. Dan kemudian menyatukan anak ini. Sebagai kepala keluarga, Kaisar Ming sangat jelas. Dia berlatih selama 1,5 bulan di latihan pertama. Dan kekuatannya melonjak ke tingkat menengah dari seorang kaisar bintang. Betapa mengerikannya bakat ini di lembah Tianming dan bahkan seluruh Dishou. Puluhan ribu selama tahun ini, tidak ada orang berbakat seperti itu yang pernah muncul. Tentu saja, kita harus berusaha untuk menang. Keputusan segera dibuat, dan Kaisar Ming dengan cepat memanggil Zhong Yuan sepanjang jalan. Saya mendengar bahwa Zhong Yuan dan Xiaoyan memiliki hubungan yang baik. Jadi mereka memanggil bersama. Di sudut orang-orang Xiao, sebuah pintu batu kuno didirikan, dan telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menggerakkan nyala kuning, mencoba melihat apakah dia bisa membuka pintu batu. Xiaoyan menemukan bahwa api kuning pucat yang menjuntai di atas gerbang batu. Meskipun itu hanya jejak, tidak memakan pembalasan dengan cepat. Ada sedikit suara terbakar di atas gerbang batu. Tetapi tidak ada tanda-tanda itu dibuka.
dan Xiaoyan merasa tak berdaya di dalam hatinya. Shaoli menonton dengan tenang di sampingnya. Saat Xiaoyan terus mencoba membuka pintu batu ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Nah, kamu hanya ingin membuka pintu batu ini karena nyala api kecilmu. Jangan bekerja keras. Aku tidak ingin membuka pintu batu ini sampai kamu berhasil menggabungkan roh suci yang kacau. Ini benar-benar suara Song Lao. Hati Xiaoyan bergetar. Memang, Song Lao benar. Dengan nyala api kecil ini, sangat mustahil untuk membuka pintu batu di depannya. Xiaoyan mengangguk, membakar begitu untuk waktu yang lama. Meskipun nyala api tidak ada hubungannya dengan pintu batu, tetapi kekuatan nyala kuning pucat ini jelas tidak cukup untuk membuka pintu batu. Api yang masih berdenyut di atas gerbang batu pulih oleh Xiaoyan dalam waktu singkat. Shaoli memandang Xiaoyan yang memulihkan api dan segera bertanya, "Tidak bisakah kau membukanya?" "Ya, kekuatan kebetulan masih terlalu kecil, dan segel Shaimen tidak dapat dibuka. Aku takut itu akan dibuka hanya setelah semua kekacauan bergabung." Xiaoyan mengangguk. Jelas, kuil kekacauan yang menyatu sekarang tidak cukup untuk membuka gerbang batu ini. Dan tampaknya gerbang batu ini disegel oleh sesuatu. Seperti Zan mengatakan, jika Anda ingin membuka gerbang batu ini, saya takut bahwa kuil kekacauan hanya akan berhasil menyatu. Mungkin Shaoli tidak menunjukkan rasa frustrasi. Meskipun dia tidak bisa membuka gerbang batu ini, Xiaoyan memiliki sedikit kekacauan dalam terobosan untuk memberinya kejutan lain. Dan gerbang batu ini bahkan menghubungkannya. Tidak bisa dibuka. Toh, segel di gerbang batu ini masih terlalu kuat. Bahkan segel yang tidak bisa dibuka oleh puncak Kaisar Bintang Samsung. Belum lagi Xiaoyan yang baru saja dipromosikan ke kekuatan jangka menengah dari seorang Kaisar Bintang. Jadi aku akan menyampaikan metode yang dipanggil oleh gerbang batu terlebih dahulu. Jika kamu merasa bisa membukanya nanti, datang ke sini lagi, kata Shaoli. Dengan jentikan jari-jarinya, seberkas cahaya melesat ke alis Xiaoyan. Metode bagaimana memanggil Shaimen tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Apa yang akan ada di gerbang batu ini? Xiaoyan juga sedikit penasaran. Tetapi sekarang Keo Seunuh hanya sebuah perpaduan, dan kekuatannya tidak cukup. Tampaknya lebih banyak waktu diambil untuk melihat bagaimana menggabungkan Keo Seunuh ini. Baiklah, ayo pergi. Apakah ada orang lain yang menunggumu? Shaoli melambaikan jubah lengan bajunya ke Xiaoyan dan perlahan terbang ke depan. Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Leluhur? Siapa itu? Haha, kamu tahu kapan kamu tiba? Shaoli tersenyum terbuka di antara kedua alisnya. Menunggu Xiaoyan bertanya lagi, dan melaju dengan cepat. Xiaoyan tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Dia bergegas ke Shaoli di depan. Dan kedua sosok itu pergi, di antara orang-orang Xiao. Bab ke-29. Kedua sosok itu bergerak cepat ke atas orang-orang Xiao, dengan asap membuntuti di belakang mereka. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya melihat seluruh gambar dari seluruh orang Xiao. Banyak bangunan megah dibangun berdampingan satu sama lain. Gaya setiap bangunan tidak diulang, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Di bawah gedung, ada awan putih tebal tanpa dasar, menyelimuti seluruh orang Xiao di awan asap. Di atas kota adalah 5 pilar batu Changtian ketika Zhu Xuanjin Leilong pertama kali tiba. Shaoli mulai jatuh perlahan, dan kecepatan penerbangan perlahan melambat sampai dia mendarat di gedung. Xiaoyan mengikuti Shaoli, dan setelah melewati beberapa bangunan menjulang, sebuah bangunan yang sangat berbeda secara bertahap muncul di depan Xiaoyan. Bangunan itu berbentuk tripod obat tetragonal dengan permukaan yang agak-agak perunggu. Di depan rumah berbentuk tripod, ada 2 karakter besar yang mengungkapkan aroma panjang dan jauh dan Ho. Di atas bangunan tripod, Dang Xiang membentuk asap untuk mengelilingi Kuildan. Dan Xiang yang berwarna-warni menambahkan pandangan lain ke Kuildan. Merasakan aroma aneh ini, warna berapi-api yang belum terlihat selama bertahun-tahun melintas dari mata Xiaoyan. Melihat aula dan dalam bentuk Yaoding, Xiaoyan sedikit penasaran. Mengapa dibangun seperti ini? Menyoroti bahwa ini adalah tempat di mana obat itu disuling. Tidak, bangunan ini jelas bukan rata-rata. Mungkinkah alkimia membuat bentuk ini? Keduanya perlahan terbang ke depan gedung. Kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba dilepaskan, dan dengan hati-hati mengeksplorasi fluktuasi energi aneh di sekitar Kuildan. Di bawah kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan, struktur Kuildan itu segera dibersihkan oleh Xiaoyan. Ada 4 bangunan khas di sekitar Kuildan, masing-masing dengan warna yang berbeda dan lebih cerdik. Urutan keempat bangunan itu diatur sesuai dengan langit dan bumi, dan Lei, yang menarik energi kuat selama alkimia, dikelilingi oleh bangunan yang dibangun dalam urutan langit dan bumi,
yang dapat mengimbangi beberapa kekuatan dan memainkan peran dalam melindungi dan pengaturan yang begitu pintar membuat Xiaoyan sangat kagumi. Selain itu, di bawah sapuan jiwa, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi di sekitarnya tidak hanya lebih kaya dari dunia luar, tetapi juga mengumpulkan energi jauh lebih cepat. Energi masuk dari tripod, dan tripod keluar. Ini telah menghasilkan siklus yang sempurna. Ini adalah tempat untuk memurnikan obat. Mengapa si Oli membawa dirinya ke sini? Apakah dia juga tahu bahwa dia adalah seorang apoteker? Xiaoyan menebak. Saat itu, Xiaoyan merasakan bahwa di dalam dan tempel, dia memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Shaoli mengangguk sambil tersenyum, dan segera mendorong ke depan untuk membuka pintu kuil dan berjalan lurus dengan semua langkah. Xiaoyan mengikuti, dan mengikuti dengan sangat ingin tahu. Begitu dia melangkah ke dan tempel, waktu dan siang ton yang kaya membuat Xiaoyan sedikit bingung. Di antara dan siang yang datang dari wajahnya, ada fluktuasi energi yang kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Shaoli sangat tenang, tidak seperti wajah Xiaoyan yang terkejut. Sepertinya dia sudah terbiasa. Tetapi Xiaoyan memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan melihat sekeliling. Ada beberapa gerbang batu di sekitarnya. Setiap gerbang batu dicetak dengan pola yang aneh, yang terlihat sangat aneh. Di dalam gerbang batu di sekitarnya, tidak ada fluktuasi energi. Hanya ada gerbang batu yang fluktuasi energinya hanya 2 kali lebih besar dari yang ada di sekitarnya. Perlahan-lahan memancarkan napas yang kuat. Berdiri di depan gerbang batu ini, suhu di sekitarnya jauh lebih tinggi daripada sekitarnya. Awet Xiaolong, mengapa kamu belum memurnikannya? Efisiensinya tidak terlalu tinggi. Dan kamu bertaruh lagi. Mata Xiaoli langsung berada di gerbang batu di tengah, menyaksikan napas yang keluar dari gerbang batu. Mengutuk sambil tersenyum. Di samping Xiaoyan, mendengar kata Xiaolong di mulut Xiaoli, tubuhnya kaget. Bukankah Xiaolong yang datang menjemputnya di lembah Tianming? Tanpa diduga, dia masih seorang apoteker. Leluhur Xiaolong adalah apoteker. Xiaoyan menoleh dan bertanya pada Xiaoli. Xiaoli tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Oh, ya, pria tua ini sangat terkenal. Dia dikenal sebagai pecandu narkoba di Dizhou. Ketika dia memperbaiki obatnya, itu adalah konsentrasi yang terkenal. Orang tua ini dia bilang dia menyukaimu, dan aku memintanya membuatkan ramuan untukmu. Dan aku membawamu." Pecandu narkoba. Nama ini hampir tidak dikenal di Dizhou. Dia adalah penatua Xiaolong. Di Dizhou, alkimia Xiaolong adalah salah satu yang terbaik. Tetapi ia mendapat julukan pecandu narkoba, bukan hanya karena prestasinya yang sangat lemah dalam alkimia, tetapi karena obsesinya dengan alkimia, dan pada saat alkimia, hanya sedikit orang yang bisa begitu fokus. Dan karena judi alami, ia kecanduan judi. Tak terhitung orang yang ingin menyembah dia sebagai guru, tetapi pecandu narkoba aneh tidak pernah menerima magang. Status Xiaolong tidak lebih rendah dari Xiaoli, jika bukan karena judi alami, dan bagaimana kebiasaan judi ini tidak dapat diubah. Mungkin dia sudah menjadi penatua kedua dari orang-orang Xiao. Xiaoli, apa yang kamu lakukan begitu cepat? Apakah kamu pikir alkimia adalah pil tanah liat? Hei, anak ini juga ada di sini. Itu adalah suara Xiaolong yang telah menjadi alkimia di Xiamen sejak lama. Bab ke-30. Akhirnya ada jejak gerakan di pintu batu. Suhu di ruangan kembali normal. Pintu batu terbuka perlahan, dan waktu Dang Siang Ton yang tebal menyelimuti ruangan itu lagi. Xiaolong memegang botol giok putih di tangannya, dan perlahan-lahan muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoli. Di dalam botol giok, Anda dapat dengan jelas merasakan napas kuat di dalamnya. Pil Imperial. Xiaoyan merasakan aroma Emperor Pills dalam botol giok, tidak bisa menahan cemberut, dan menelan beberapa suap. Pada saat itu, hanya ada satu produk unik Kaisar Pingin di benua pertempuran, dan yang satu ini saja yang menciptakan Kaisar Pertempuran. Tapi sekarang di daratan Kaisar Dou, itu benar-benar disempurnakan seperti pil tanah liat. Di benua ini, tingkat pemurnian dan eliksir naik kemana? Leluhur Xiaolong. Xiaoyan menyambutnya segera ketika dia melihat Xiaolong muncul di Xiamen. Xiaolong melambaikan tangannya dengan senyum, dan mengayunkan jubah lengan bajunya. Botol giok di tangannya langsung dilemparkan ke Xiaoyan. Merasakan napas Xiaoyan, mata Xiaolong memancarkan cahaya keemasan. Itu anak yang baik. Dia bahkan dipromosikan ke tingkat menengah dari Kaisar 1 bintang. Sesuatu yang tak terduga mengejutkan suamiku. Tampaknya tepat membuat ramuan ini untukmu. Melihat botol batu giok yang melempar dan mendengarkan kata-kata Xiaolong, Xiaoyan sedikit membeku. Apakah ramuan ini dibuat untuk dirinya sendiri?
Xiaoyan meraih telapak tangannya dengan cepat dan merasakan dang siang yang kuat melalui botol giok. Xiaoyan sedikit bersemangat, perlahan-lahan menuangkan eliksir dari botol giok. Xiaoyan adalah pertama kalinya melihat eliksir kaisar. Ramuan perlahan bergulir ke telapak tangan Xiaoyan. Ramuan yang mengandung energi kuat itu berdetak kencang di tangan Xiaoyan. Apakah ini ramuan kekaisaran? Xiaoyan bergumam. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, ia juga sangat ingin memperbaiki eliksir kekaisaran yang legendaris. Karena tidak ada sumber energi kekaisaran di benua-benua. Dan tidak ada resep eliksir kekaisaran. Tapi sekarang ada beberapa ramuan kekaisaran di tangannya. Dan keinginan tiba-tiba muncul di matanya. Ya, ini adalah Kaisar Pinyin. Nah, bukankah kamu juga seorang apoteker? Mengapa kamu tidak membuat ramuan kaisar? Ini, aku tidak memiliki sumber kaisar Qi atau formula kaisar pil. Jeti, kata Xiaoyan tanpa daya. Oh, saya masih punya beberapa ramuan dan resep di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Xiaolong memandang Xiaoyan, yang sangat bersemangat untuk ramuan itu, dan menanyakan margin aneh di sudut mulutnya. Xiaoyan mendengar bahwa matanya yang panas tiba-tiba menatap Xiaolong, dan kemudian dia mengangguk berat. Dia benar-benar ingin memperbaiki eliksir kaisar. Bagaimana rasanya memurnikan eliksir kaisar? Haha, oke. Nah, keberanian patut dipuji. Tetapi memperbaiki eliksir kekaisaran tidak sesederhana yang kau pikirkan. Melihat tatapan tegas Xiaoyan, Xiaolong tertawa, mendongak, dan menembakkan formula ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil alih formula, dan 3 karakter besar tua Wang Wudan dicetak pada beberapa formula yang menguning. Obat herbal ada di Shaimen. Pergi. Xiaolong mendongak dan berkata pada Xiaoyan. Xiaolong sangat ingin tahu tentang teknik penyulingan Xiaoyan. Tak lama kemudian, Xiaolong diam-diam mengamati Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki roh suci kekacauan, dan juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan dari kaisar sebenarnya sedikit lebih kuat daripada kekuatan roh apoteker pemurnian jiwa kaisar biasa. Selain itu, prestasi Xiaoyan dalam semangat juang dan kekuatan tidak buruk. Dia dapat memecahkan rekor keluarga Shou selama puluhan ribu tahun. Jenius seperti itu benar-benar langka di Dizhou. Xiaolong tentu saja ingin tahu Xiao apa bakat Yan dalam alkimia. Terima kasih atas leluhurmu. Xiaoyan mengambil resep dan tidak sabar untuk memasuki Shaimen yang ditutup perlahan. Xiaolong dan Xiaoli di luar Shaimen menatap Shaimen yang perlahan menutup. Wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Xiaoli menoleh untuk melihat Xiaolong dan berkata, Xiaolong, apakah menurutmu bocah ini dapat membuat keuntungan dari produk kekaisaran dengan seorang apoteker pemurnian 9 tingkat? Pernahkah Anda membiarkan orang masuk ke gerbang batu Anda untuk memurnikan? Apakah Anda pikir dia juga jenius dalam memurnikan obat-obatan? Xiaolong telah melaporkan kepada Xiaoli bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis. Xiaolong tersenyum dan memperhatikannya begitu lama. Menurut perkiraannya, Xiaoyan, Kaisar Vanguard biasa, memiliki kekuatan jiwa kaisar dan Xiaoyan, yang memiliki kekacauan di tubuhnya, dan ingin memperbaikinya, meski sangat sulit. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Lihat itu. Kuharap anak ini tidak akan mengecewakan kita, kata Xiaolong sedikit misterius. Namun, dia tidak memberitahu Xiaoli bahwa tidak ada banyak bahan obat untuk menyempurnakan barisan depan di Shaimen. Apakah mereka bisa disempurnakan tergantung pada bakat Xiaoyan. Ini juga teknik penyulingan Xiaolong untuk Xiaoyan. Uji sekali, bersambung ke bab selanjutnya.